Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh istirahat semalam yang lalu. Dan pada pagi ini kita akan memulai segala aktivitas kita dengan terlebih dahulu kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudara sekalian, renungan pada pagi ini terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul renungan pada pagi ini yaitu tidak ada malaikat penolong. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Kisah pasal 12 ini, ada dua hal yang menarik yang boleh kita renungkan. Yang pertama yaitu Rasul Yakobus yang dibunuh oleh Raja Herodes, dan yang kedua adalah Rasul Petrus yang ditolong oleh malaikat, dilepaskan dari penjara. Adalah satu peristiwa yang begitu spektakuler. Saudara sekalian, dari dua peristiwa ini kita bisa merenungkan banyak peristiwa yang tidak terduga yang menimpa diri kita atau melibatkan orang lain di dalam hidup kita. Acap kali ceritanya pun berakhir dengan berbeda. Ada orang yang menderita sakit bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib dengan memberinya sebuah mujizat. Sebaliknya, ada orang yang sakitnya biasa-biasa saja, tanpa diduga nyawanya justru tidak tertolong. Saat kita melihat hal tersebut atau bahkan mengalaminya, mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan menyembuhkan yang satu yang sudah sekarat tetapi tidak menolong yang lainnya? Saudara sekalian, saat kita membaca bacaan kita pada hari ini di Kisah 12 ayat 1 sampai 10, kita juga bisa bertanya, mengapa Tuhan tidak menyelamatkan Yakobus sama halnya saat ia juga menyelamatkan Petrus? Waktu itu Petrus pun tidak kalah menderita. Kedua tangan Petrus terbelenggu dan dipenjara di bawah pengawasan 4 regu jaga. Ia sebenarnya sedang menanti kematian selepas perayaan Paskah. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya dan membebaskan Petrus dari penjara. Bukankah ini sebuah mujizat yang spektakuler? Tapi mengapa tidak ada malaikat penolong yang mau menolong Yakobus? Sekalipun kita tidak mampu memahami cara Tuhan bekerja, tetapi percayalah bahwa semua yang dilakukannya adalah benar. Mungkin kita seperti Yakobus yang terperangkap dalam masalah dan tidak ada malaikat yang datang untuk melepaskan dan menolong kita. Tetapi percayalah, itu pun dilakukan Tuhan dengan maksud kebaikan. Allah tidak pernah melepaskan Yesus dari salib, karena melalui jalan saliblah manusia menerima keselamatan. Meskipun tidak ada malaikat datang dalam hidup kita, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia sudah mempunyai rencana kebaikan di balik setiap persoalan atau masalah yang sedang kita gumuli. Sekalipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, namun kita harus tetap percaya bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.